Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 384 peninggalan keluarga Lu. Jika dia mengembalikan villa, maka mereka akan merasa kerugian yang besar. Jenny tadinya sudah berkata kepada para saudaranya kalau kedua villa itu akan menjadi miliknya. Jikalau villa itu dikembalikan, bagaimana caranya bersikap sombong di depan para saudaranya itu lagi? "Ibu, aku tahu apa yang harus aku perbuat," kata Rocky. Dewi pun berdiri dan berkata, "Aku akan menopang ibuku masuk ke dalam kamar." Jika membiarkan Jenny terus berteriak, mungkin semua orang yang ada di jalan akan mendengarnya dan itu sangatlah memalukan. Rocky lalu menganggukkan kepalanya. Ketika Dewi hendak berjalan keluar, Rocky seketika terpikir akan suatu hal dan dia segera berkata, "Dewi, apakah kamu masih ingat akan Fendi?" "Masih, kenapa?" Dewi menolehkan kepalanya dan merasa sangat aneh, bukankah dia sedang berada di dalam penjara? "Aku mendengar kalau dirinya dihukum penjara selama 37 tahun karena dia memiliki begitu banyak kasus." Rocky menatapnya dan berkata, "Kamu adalah teman Fendi kan? Apakah Fendi memiliki saudara kandung?" "Aku tidak begitu jelas akan hal ini," kata Dewi sambil menggelengkan kepalanya. Dia bukanlah orang yang suka mengurusi hidup orang lain. Ditambah lagi hubungannya dengan Fendi hanyalah sebatas teman sekolah biasa, dia tidaklah memiliki waktu luang untuk pergi mendalami keluarga orang lain. Rocky menganggukkan kepalanya, "Aku mengerti." Setelah Dewi pergi, tatapan Rocky terlihat begitu dingin dan sadis. Dia khawatir kalau Fendi merupakan bagian dari keluarga Lu dan memiliki hubungan tertentu. Setelah berpikir, dia pun menelepon Lian. "Halo Presdirlin." Lian sedang bersantai di ruangan sauna dan setelah menerima panggilan dari Rocky, dia segera terjatuh dari atas kasur sambil berkata, "Apakah Presdirlin ingin memberi perintah?" "Telusuri siapa saja anggota keluarga Lu." "Baik, aku akan segera menelusurinya," kata Lian dan dirinya merasa lega. Ini bukanlah hal yang sulit, dia cukup menelepon pusat kepolisian saja. 5 menit kemudian, Rocky mendapatkan jawaban dari Lian. Sesuai dugaannya, Stephen adalah kakak kandung dari Fendi dan selama ini dia berada di luar negeri. Setelah keluarga Lu bangkrut, Stephen mendapatkan seorang gadis kaya di luar negeri sana dan gadis kaya itu selalu membantunya dalam mengurus segala hal. Tidak heran kalau Stephen selalu menatapnya dengan tatapan yang penuh dendam. Ternyata ini adalah alasannya. Rocky pun tersenyum dan kembali menelepon Broto. Dia menyuruh Broto mengirimkan beberapa orang untuk mengawasi Stephen. Bagi Rocky, Stephen tidaklah ada apa-apanya. Dia bisa berkuasa di atas keluarga Lu dan tentunya dia juga bisa memusnahkan Stephen. Dia masih memberi kesempatan hidup buat Stephen karena dia ingin melihat dengan siapa Stephen berhubungan di antara anggota keluarga Lin. Karena orang itu sangatlah berani untuk menyentuh villa miliknya. Pada malam hari Talita pun kembali dari pengobatan tradisional negara. Setelah tiba di rumah, dia segera pergi ke kamar Rocky. "Kak Rocky, aku sudah mencari tahu informasi yang ada. Kakak dari Stephen di penjara karena melakukan kesalahan di kota Gopo, begitu juga dengan ayahnya." Ekspresi wajahnya begitu panik dan dia menatap Rocky dengan tatapan yang tidak tenang. Melihat sikap Talita, Rocky sedikit terharu dan dia pun berkata, "Tidak salah lagi, masalah keluarga Lu memanglah berhubungan denganku."
Talita terkejut dan mengerutkan keningnya sambil berkata, tujuan kepulangan Stephen dari luar negeri adalah untuk menyelesaikan masalah keluarga lu. Dia sedang berusaha untuk menolong ayahnya keluar dari dalam penjara. Rocky menaikkan kedua pundaknya dan berkata sambil tersenyum, tenang saja, tidak peduli cara apa yang akan dia gunakan, anggota keluarga lu itu tetap saja tidak bisa keluar dari penjara. Melihat Rocky yang begitu percaya diri, Talita merasa lebih tenang dan dia kembali berkata, ini semua layak diterima oleh keluarga lu. Aku mendengar Wakil Ketua Sharfi berkata kalau dia tidak berhubungan dengan mereka karena dia tidak bisa menerima setiap perlakuan mereka. Namun sekarang Stephen memiliki backing yang juga merupakan orang penting di kota Wasa ini. Rocky menganggukkan kepalanya dan tatapannya terlihat begitu dingin. Apakah backing yang dimiliki Stephen adalah anggota keluarga Lin? Siapa yang memiliki kekuasaan yang begitu besar hingga bisa mengurusi harta kekayaan keluarga Lin? Awalnya dia mengira kalau ini adalah Fiska, namun dia merasa ini tidak begitu memungkinkan. Jika dipikir kembali, maka satu-satunya yang tersisa adalah salah satu anggota keluarga Lin yang masih berada di luar negeri. Ketika Rocky sedang memikirkan itu, dia mencium aroma masakan yang sangat harum. Rocky segera menyadarkan pikirannya dan sadar kalau Talita sedang masuk membawa sebuah tempat tahan panas. Kak Rocky, ini adalah sup obat yang aku masak di pengobatan tradisional negara tadi. Cobalah. Terima kasih. Rocky terbengong dan segera menerima sup itu. Sup tersebut masihlah panas dan aroma obat itu sangatlah kental. Dapat dirasakan kalau obat ini dimasak dengan tulus. Talita menatapnya dengan tatapan yang bersinar, dia lalu bertanya apakah rasanya enak. Rocky lalu meminumnya dan berkata ini enak. Wajah Talita terlihat memerah dan dia kembali berkata, kalau begitu aku akan membuatnya lagi untukmu ke depannya. Setelah mengatakan itu, dia pun berlari keluar. Tunggu, Rocky mengerutkan keningnya. Dia ingin menahan Talita, namun tidak lagi sempat. Dia mengerutkan keningnya sambil menatap obat itu dan menggelengkan kepalanya. Talita sangatlah kasihan, Lisa menganggap dirinya sebagai anak kandung dan Rocky juga menganggapnya sebagai adik sendiri. Dari perlakuan Talita, Rocky juga merasakan kalau dia sangatlah kurang perhatian. Oleh karena itu, Rocky pun menanggapnya sebagai keluarga sendiri. Pengobatan tradisional negara. Stephen mengenakan pakaian formal dan masuk ke dalam ruangan kantor Junandus. Junandus sedang duduk di depan meja bekerja sambil berbicara dengan dua dokter. Setelah melihat kedatangannya, dia menyuruh kedua dokter itu untuk pergi sambil berkata pada Stephen, Dokter Stephen, salep intermiten yang sedang kamu teliti itu apakah sudah memiliki hasil? 2 hari ini aku sedang sibuk dalam pemindahan tempat tinggal. Sementara ini aku belum memiliki waktu yang cukup, kata Stephen dengan tatapan penuh dendam. Junandus sedikit terbengong dan dia pun bertanya dengan penuh perhatian, kenapa? Bukankah temanmu yang di luar negeri itu meminjamkan vilanya untukmu? Setelah mendengar itu, Stephen kembali merasa marah dan berkata, aku memanglah sudah pindah ke sana, namun aku tidak menyangka aku bertemu dengan sekelompok orang miskin yang membuat kekacauan di sana. Aku dan ibuku bahkan diusir dari villa itu. Beberapa hari yang lalu, dia dan ibunya dihajar oleh seluruh anggota keluarga Su dan bahkan mereka dilemparkan ke pusat pembuangan sampah. Dia mengingat jelas hal ini. Setelah bekingnya itu kembali ke dalam negeri, maka dia akan membalas dendamnya pada Rocky. Junandus begitu terkejut, dia lalu berkata, siapa dia? Beraninya dia bersikap tidak sopan padamu.
Beritahu aku akan meminta keadilan untukmu. Ketua Junandus, terima kasih atas perhatianmu. Stephen kembali berkata, kamu juga begitu sibuk. Aku akan menyelesaikan hal kecil ini sendirian. Namun salah satu manusia dari sekelompok orang miskin itu bernama Rocky. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah mendengar nama Rocky, senyuman pada wajah Junandus seketika menghilang. Dia lalu menatap Stephen dengan tatapan yang terkejut dan penuh amarah. Stephen juga menyadari tatapan Junandus itu. Dia terbengung dan bertanya, Ketua Junandus, apakah kamu juga mengenal dia? Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.